selamat datang kembali di channel Titen Jawa. Tidak semua orang memikirkan hari ketika melangkah menjalani hidup. Banyak yang bangun pagi, bekerja, berbicara, mengambil keputusan, tanpa pernah bertanya apakah hari itu membawa energi tertentu. Namun dalam tradisi Jawa, hari bukan sekadar penanda waktu. Hari dipercaya memiliki watak, memiliki rasa, memiliki pengaruh halus yang tidak selalu terlihat, tetapi bisa dirasakan. Bagi pemilik weton Kliwon, ada kepercayaan bahwa hari-hari tertentu sebaiknya dijalani dengan kewaspadaan lebih. Bukan karena membawa kesialan, bukan karena akan terjadi musibah, tetapi karena di hari itu, batin Kliwon sedang berada dalam titik yang lebih sensitif. Weton Kliwon dikenal memiliki aura yang dalam. Ia tidak selalu banyak bicara, tetapi pikirannya berjalan jauh. Ia terlihat tenang, namun batinnya kuat. Ia mampu membaca situasi tanpa banyak penjelasan. Kepekaan itu membuatnya sering dianggap berbeda, kadang lebih dewasa dari usianya, kadang terlihat misterius. Namun justru karena kedalaman itulah, di hari tertentu energinya bisa terasa lebih berat. Ada hari ketika Kliwon sebaiknya menghindari keputusan besar, menghindari perjanjian penting, menghindari perdebatan panjang yang menyentuh harga diri. Karena di hari itu, rasa dan ego bisa berjalan berdampingan tanpa disadari. Rezeki tidak hanya datang dari usaha keras. Rezeki sering datang dari keputusan yang tepat, dari hubungan yang terjaga, dari ucapan yang tidak menyakiti, dari langkah yang diambil dengan hati yang jernih. Jika di hari tertentu Kliwon terbawa emosi, terlalu cepat berbicara, atau membuat keputusan saat hati belum stabil, dampaknya bisa panjang. Bukan karena harinya membawa nasib buruk, tetapi karena keputusan yang diambil di saat yang tidak tepat sering menutup pintu yang sebenarnya sudah terbuka. Ada kepercayaan bahwa ketika Kliwon bertemu dengan hari yang energinya keras, seperti hari yang penuh tekanan atau konflik, sebaiknya ia lebih banyak mengamati daripada bereaksi. Lebih banyak mendengar daripada menanggapi. Lebih banyak menahan diri daripada membalas. Karena Kliwon punya kecenderungan jika sudah tersinggung, ia tidak setengah-setengah. Ia bisa menyimpan lama. Ia bisa memutuskan secara tegas. Dan jika keputusan itu diambil dalam suasana batin yang panas, seringkali disertai penyesalan setelahnya. Pantangan yang dimaksud bukan tentang larangan mistis yang kaku. Ia lebih kepada nasihat agar Kliwon memahami ritme dirinya sendiri. Ada hari ketika energi batinnya tinggi, ambisinya kuat, keyakinannya tegas. Namun jika energi itu tidak diarahkan dengan sabar, ia bisa berubah menjadi keras kepala. Dan keras kepala di hari yang salah bisa mengganggu relasi, mengganggu kerjasama, bahkan mengganggu aliran rezeki. Karena rezeki sering datang lewat manusia, lewat hubungan baik, lewat kepercayaan, lewat kesempatan yang diberikan oleh orang lain. Jika di hari tertentu Kliwon terlalu cepat memotong pembicaraan, terlalu tajam dalam menyampaikan kritik, atau terlalu tegas tanpa ruang kompromi, orang bisa merasa dijauhkan. Bukan berarti Kliwon harus berubah menjadi lembut berlebihan. Tidak. Kekuatan Kliwon justru ada pada ketegasannya. Namun ketegasan yang tidak diberi jeda bisa terasa seperti jarak. Hari tertentu yang konon mempengaruhi rezeki sebenarnya adalah hari ketika Kliwon diuji untuk menyeimbangkan kekuatan dan kebijaksanaan. Apakah ia bisa menahan diri ketika ingin berbicara keras? Apakah ia bisa memberi waktu sebelum memutuskan sesuatu yang besar? Apakah ia bisa membaca suasana sebelum melangkah? Karena seringkali, bukan harinya yang menutup rezeki, melainkan keputusan yang lahir dari emosi yang tidak dijaga. Kliwon adalah weton yang kuat secara batin. Namun kekuatan tanpa kesadaran bisa menjadi tekanan bagi diri sendiri. Dan di hari tertentu, tekanan itu terasa lebih nyata. Mungkin kamu pernah merasakan satu hari yang entah kenapa terasa lebih berat. Pekerjaan kecil terasa melelahkan.
Percakapan sederhana terasa menyinggung. Keputusan kecil terasa seperti beban besar. Itulah hari ketika seharusnya langkah diperlambat. Bukan berhenti. Bukan mundur. Hanya memperlambat. Karena memperlambat bukan berarti kalah. Itu adalah cara untuk memastikan bahwa langkah berikutnya tetap membuka pintu rezeki, bukan menutupnya tanpa sadar. Ada satu hal lagi yang jarang dibahas ketika orang membicarakan pantangan weton kliwon di hari tertentu. Bukan hanya soal hari apa yang dianggap berat, bukan hanya tentang larangan keluar malam, bukan sekadar tentang menghindari ucapan tertentu. Yang lebih halus adalah keadaan batin. Weton kliwon dikenal memiliki getaran batin yang kuat. Dalam tradisi Jawa, kliwon sering dikaitkan dengan energi spiritual yang lebih dalam dibanding hari pasaran lain. Bukan berarti mistis berlebihan, melainkan sensitif. Mudah menangkap suasana. Mudah menyerap energi sekitar. Dan justru karena itulah, di hari-hari tertentu yang dianggap lebih peka, kondisi batin menjadi penentu arah rezeki. Bayangkan seseorang yang lahir di Kliwon sedang berada di hari yang secara tradisi dianggap berat. Jika ia sedang gelisah, mudah marah, atau penuh prasangka, maka keputusannya bisa keliru. Ia bisa menolak peluang hanya karena curiga. Ia bisa berbicara kasar tanpa sadar. Ia bisa menunda pekerjaan karena merasa malas. Dan disitulah rezeki perlahan menjauh. Bukan karena hari itu membawa sial, tetapi karena suasana batin sedang tidak stabil. Dalam banyak petuah orang tua, weton kliwon dianjurkan untuk lebih banyak menahan diri pada hari-hari tertentu. Mengurangi konflik. Tidak memperbesar masalah kecil. Tidak mudah tersinggung. Karena sekali emosi meledak, efeknya bisa panjang. Rezeki bukan hanya uang. Rezeki adalah hubungan yang baik. Kepercayaan orang lain. Kesempatan yang datang tanpa diduga. Jika hubungan retak karena emosi sesaat, maka yang hilang bukan hanya suasana hati, tetapi juga peluang. Ada pula pantangan halus yang sering diucapkan oleh para sesepuh. Mereka mengatakan bahwa pada hari tertentu, pemilik weton kliwon sebaiknya tidak memulai perselisihan. Tidak membicarakan keburukan orang lain. Tidak membuka rahasia yang seharusnya disimpan. Karena energi ucapan dipercaya lebih kuat pada hari-hari itu. Sekali terucap, sulit ditarik kembali. Dan kadang bukan orang lain yang terluka paling dalam, tetapi diri sendiri. Rezeki bisa terhambat bukan karena ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi, melainkan karena hubungan menjadi renggang. Orang menjadi ragu untuk percaya. Peluang menjadi tertutup perlahan. Yang menarik, banyak orang kliwon yang sebenarnya memiliki intuisi kuat. Mereka sering merasa tidak enak sebelum sesuatu terjadi. Namun sayangnya, perasaan itu kadang diabaikan. Padahal bisa jadi itu adalah alarm batin. Alarm untuk lebih berhati-hati hari itu. Alarm untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Alarm untuk menunda perdebatan. Alarm untuk lebih banyak diam daripada berbicara. Ada hari yang memang lebih baik diisi dengan refleksi. Bukan ekspansi. Bukan hari untuk memaksakan hasil. Melainkan hari untuk membersihkan niat. Karena ketika niat bersih, ketika hati lebih tenang, rezeki akan menemukan jalannya sendiri. Beberapa orang tua juga berpesan agar di hari tertentu, pemilik weton kliwon memperbanyak doa sederhana. Tidak harus panjang. Tidak harus keras. Cukup lirik dan tulus. Meminta dijauhkan dari kesalahan kecil yang berdampak besar. Karena seringkali, yang menghambat rezeki bukan keputusan besar, melainkan kebiasaan kecil. Menunda. Mengeluh. Membandingkan diri dengan orang lain. Meremehkan peluang kecil. Di hari yang sensitif, kebiasaan kecil itu bisa terasa lebih kuat. Maka pengendalian diri menjadi kunci. Satu lagi pantangan yang sering disebut adalah terlalu memamerkan rencana. Terlalu cepat membicarakan sesuatu yang belum pasti. Terutama di hari tertentu yang diakini lebih rawan gangguan batin.
Bukan berarti semua orang iri. Tetapi energi ragu dan komentar negatif bisa mempengaruhi keyakinan diri. Dan ketika keyakinan goyah, langkah pun menjadi tidak mantap. Rezeki menyukai ketenangan dan keyakinan. Bukan kegaduhan. Bukan pembuktian. Justru banyak pemilik weton kliwon yang rezekinya mengalir ketika mereka bekerja dalam diam. Tidak banyak bicara. Tidak banyak pamer. Tetapi konsisten. Hari-hari tertentu hanyalah pengingat agar lebih waspada. Bukan untuk ditakuti. Karena pada akhirnya, hari tidak pernah benar-benar menghalangi rezeki. Yang menentukan adalah bagaimana kita bersikap di hari itu. Apakah kita membiarkan emosi menguasai? Atau kita memilih untuk tenang? Apakah kita tergesa-gesa? Atau kita menunggu dengan sabar? Apakah kita memperbesar masalah kecil? Atau kita mengikhlaskan dan melanjutkan langkah? Disitulah sebenarnya jawaban dari pertanyaan tadi. Benarkah pantangan di hari tertentu bisa mempengaruhi rezeki bagi weton kliwon? Mungkin bukan harinya yang mempengaruhi, tetapi kesadaran diri di hari itu. Dan ketika kesadaran tumbuh, pantangan bukan lagi terasa sebagai larangan yang menakutkan, melainkan sebagai pengingat lembut agar kita tetap rendah hati, tetap berhati-hati, dan tetap menjaga niat. Karena rezeki tidak selalu datang dari arah yang kita duga. Kadang ia datang setelah kita memilih diam saat ingin marah. Datang setelah kita memilih sabar saat ingin membalas. Datang setelah kita memilih menahan diri saat ingin memaksakan kehendak. Dan mungkin itulah rahasia terbesar weton kliwon. Bukan tentang takut pada hari tertentu, melainkan tentang belajar menjaga diri, agar pintu rezeki tetap terbuka tanpa harus dikejar dengan keras. Kalau kamu mau, saya bisa lanjutkan dengan penutup yang lebih menyentuh dan reflektif, agar ending videonya terasa kuat dan berkesan. Terima kasih telah menyimak, nantikan kelanjutan dari pembahasan ini. Semoga hidup kita selalu selaras dengan irama alam semesta. Jangan lupa like dan subscribe.